Hai Closeters, aku Puitika. Kita ketemu lagi di YouTube channel Closet Indonesia dalam segmen Soul Sister. Closeters, kita tahu saat ini kita tidak punya pilihan selain hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Dan angka COVID-19 masih terus meningkat sampai saat ini. Tapi ada secercah harapan karena sekarang vaksin sudah mulai didistribusikan. Vaksin is a hope. Vienna, salah satu bagian dari keluarga Closet, baru-baru ini kehilangan papanya, kehilangan cinta pertamanya, dan juga forever hero-nya karena COVID-19. Sebenarnya mungkin sulit untuk bercerita, tapi pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Vienna, dan itu yang menyebabkan Vienna hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Halo Vienna. Hai Kak Pui. Semoga Vienna udah cukup kuat untuk sharing sama kita hari ini di sini, karena aku tahu kehilangan orang yang kita cintai itu tidak pernah mudah. Aku sebelumnya mau nyapa Closeter dulu, boleh kali ya? Hai Closeter, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan Closet Crew semua juga di sini dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bahagia. Mungkin boleh kali ya Vi, kita cerita ditarik mundur aja gitu, flashback ke hari itu saat semuanya bermula. Jadi awalnya itu sangat tidak terduga gitu karena keluargaku itu lumayan ketat gitu, protokol kesehatannya ketat gitu. Tapi memang papaku itu masih setiap hari masuk ke kantornya, WFO ya? Iya, WFO gitu. Cuman memang sampai rumah pasti selalu mandi gitu dan pokoknya nggak akan duduk di, maksudnya walaupun ya tempat duduk ruang tamu atau apa itu nggak akan ya langsung mandi gitu. Kayak ya seketat itu dan kita pun rajin untuk melakukan swab gitu. Nah, suatu saat ini tiba-tiba mamaku ini demam, tapi kita nggak nyangka COVID karena memang nggak ada yang keluar rumah, Kak. Maksudnya riwayatnya nggak ada yang keluar rumah dan papaku selama di kantor dia ada ruangan sendiri, makan selalu bawa dari rumah gitu, dia nggak pernah ikut rame-rame gitu, nggak pernah gitu, karena papaku sendiri punya penyakit bawaan penyertanya itu. Terus mamaku demam, sempat udah pisah kamar nih papa sama mamaku gitu. Pokoknya yang sakit harus pisah kamar ya. Tapi mungkin Tuhan berkata berbeda kali ya gitu. Tiba-tiba suatu hari itu papaku turun tangga bilang, "Dek, kok sebelah kanan gitu. Papa sakit gitu sininya gitu." Nah, aku tuh masih mikir gitu. Terus pokoknya aku tuh masih menerka, yang penting aku mikirnya bukan jantung gitu atau bukan ginjal, aku mikirnya gitu karena memang papaku fungsi ginjalnya kurang bagus, udah tinggal 50% waktu itu kan. Terus aku masih kayak apa ya gitu. Nah itu keadaannya lagi sarapan, aku udah selesai duluan, tiba-tiba di meja makan itu papaku kayak jatohin sendok kayak bunyi preng gitu. Terus pas aku nengok, taunya papaku kejang. Ya aku langsung lari, yang bisa aku lakuin cuman bangunin papaku kan, gimana caranya gitu. Supaya tetap sadar. Iya gitu. Terus aku bawalah dia ke ruang tamu yang lebih nyaman tempat duduknya gitu. Terus aku telepon suami aku gitu. Suami aku langsung beli oksigen. Yang pertama harus aku cek itu, aku sadar darah tinggi papaku karena papaku punya darah tinggi kan. Aku lari, aku bilang ke mamaku, "Ma, papa kejang." Aku sambil nyari si tensinya itu, Kak Pui. Aku pikir, kok mamaku nggak ngerespon. Pas aku lihat mamaku nggak bisa bangun dari tempat tidur, matanya udah berair. Terus aku bilang, "Oh, mama kenapa?" gitu. Cuman gitu doang. Terus itu aku masih sempat, "Mama mau minum, mama mau apa?" Enggak, udah papa dulu. Terus aku lari ke bawah, aku tensiin papa. Papaku kan darah tinggi, ini bisa darahnya sampai 70. Itu untuk papaku udah sangat rendah gitu kan. Terus aku langsung telepon adiknya papaku kan, "Ini gimana?" gitu. Terus di tes gulanya, aku tes gulanya ternyata
gulanya 300 dan papaku tidak punya riwayat gula. Gitu. Terus suatu saat kakakku tiba-tiba teriak dari bawah, "Dek, kok Mbak gak bisa cium parfumnya anaknya?" gitu. Nah itu dia di bawah, aku udah di atas, udah pakai keadaannya udah pakai masker semua karena kan karena papaku sakit kemarin, mamaku sakit itu. Tapi belum ketahuan itu sakit apa? Belum. Itu kita udah pakai semua tuh di rumah udah pakai masker sendiri-sendiri kan. Terus aku ya inisiatif aja gitu kayak, ya udah kita swab antigen gitu, dipanggil ke rumah. Terus yang pertama swab itu ya yang sehat-sehat dulu gitu, maksudnya yang nggak ada gejala nih. Aku, suamiku sama ART aku gitu. Syukur negatif semua gitu. Terus pas kakak aku ternyata positif gitu, dan itu juga positifnya agak samar ya. Jadi tuh kan kalau positif garisnya 2, ini tuh yang garis satunya lagi ada tapi sangat samar. Dan si petugasnya bilang ini sih harusnya negatif tapi samar gitu. Boleh PCR aja, kalau nggak mau ya antigen lagi. Aku putuskan untuk antigen lagi gitu. Harus antigen saat itu juga. Dan ternyata positif. Yang aku pikirin saat itu, duh papa aku ada penyakit bawaan gitu kan. Aku langsung ke kamar papa aku paksa swab karena yang biasanya papaku selalu rajin gitu untuk swab, di hari itu dia enggak, papa udah nggak mau swab. Itu mungkin gitu. Dia feeling nggak sih? Feeling. Nah dia itu jalan udah ngos-ngosan, turun dari tempat tidur ngos-ngosan gitu. Pegang pulpen itu sempat ada urusan kantor, dia harus tanda tangan, itu udah gemeternya tuh gini. Sampai Dek, papa nggak bisa, ini tolong dibalikin gitu. Oh ya udah gitu. Terus habis itu dia turun tangga itu dia udah sangat berjuang gitu. Aku suamiku sama aku sampai bilang, "Pah, ayo digandeng aja deh." Papaku bilang, "Enggak, kalian harus jauh dari papa gitu, nggak boleh gitu." Jadi papaku turun tangga di sini, aku sama suamiku udah di sini gitu. Swabnya di sebelah sini, dia langsung masuk ke tempat swab. Ya akhirnya papa, mamaku, kakakku, kakak ipar, dan keponakanku umur 2 tahun semuanya positif gitu. Dan aku sempat karena kakakku ini udah positif duluan, yang aku pikirin ini anaknya gimana 2 tahun gitu. Ini aku ambil dulu anaknya, aku siapin semua barang-barangnya, aku masukin koper, itu semua udah aku siapin. Terus pas aku mau berangkat tiba-tiba, oh enggak, ini harus diswab ini anak gitu. Terus akhirnya aku balik lagi, aku gendong, aku yang peluk dia swab. Tapi syukur banget ternyata keponakan aku sekecil itu dia mau diswab gitu. Dia diem di swab tuh, diem aja. Kita bilangin, komunikasiin baik-baik, dia mau ngerti. Dan ternyata ya masih dipangku sama aku, dia positif. Terus wah, aku udah, yang aku pikirkan saat itu langsung suami aku. Suami aku harus kerjanya kan ketemu orang gitu, harus keluar. Ini suami aku harus keluar duluan. Gimana caranya dia harus selamat gitu ya? Istilahnya harus diamankan gitu kan. Terus ART aku tadinya kan, masa aku tinggal sih, tapi kalau aku tinggal siapa juga yang bantu keluarga aku gitu kan. So aku mikir, tapi ya saat ini ART itu tanggung jawab aku dong, karena aku yang sehat. Ya aku tidak mau membebankan ke orang lain juga. Akhirnya ART-nya juga aku suruh bawa pergi dulu deh gitu, keluar. Terus akhirnya aku ngungsi yang kita sehat, swab yang PCR waktu yang lebih pendek, yang hasilnya lebih cepat. Dan papa mamaku yang kena udah dinyatakan COVID itu kita ambil yang hasilnya 1 hari, iya keluar besok gitu. Dan ya aku bersyukur banget setelah aku ngungsi itu ya hasilnya negatif, tapi papa mama ya keluarga besar aku istilahnya tetap positif semua. Dan papaku udah nggak bisa nafas gitu, karena kan aku udah beliin oksigen banyak juga, dan dia tetap nggak bisa gitu. Dan aku intinya kayak ya papaku harus masuk rumah sakit. Gimana ceritanya, penanganannya apa, harus masuk rumah sakit gitu kan. Karena ya nggak ada yang tahu siapa yang mau nanganin gitu.
Papaku masuk rumah sakit sore, mamaku masuk rumah sakit malam, kakakku dan keluarganya isolasi mandiri di rumah aku. Hitungannya cuma 3 hari. Papaku masuk 1 hari di rumah sakit, yang hari kedua ini rumah sakit, dan hari ketiga udah nggak ada. Dan hari ketiga itu aku sempat waktu itu aku telepon kamu ya, aku cari ICU gitu. Aku panik karena papaku harus masuk ICU di rumah sakitnya saat itu, ICU-nya penuh. Dan akhirnya aku udah sempat dapat rumah sakit, udah tinggal udah tinggal ya serahan lah gitu dari rumah sakit ke rumah sakitnya. Tapi memang dibilang tunggu dokter dulu. Dokternya sore datang dan ternyata ya sore papaku azan maghrib udah nggak ada. Pas banget azan maghrib gitu. Dan sebenarnya apa ya yang paling gak tega tuh mama aku gitu. Mama aku satu kamar sama papa berdua. Mama aku masih nyuapin papa aku saat itu, dan ternyata pas yang setelah hari mereka masuk, mereka masih ngomong nanti kita pulang bareng ya. Habis itu kita ketemu cucunya mau ulang tahun masih gitu. Terus papaku masih ngangguk-ngangguk. Terus mata papaku itu kata mamaku nggak kayak orang sakit gitu. Dia masih terjaga gitu matanya. Makanya pas papa nggak ada, mama sangat terpukul gitu. Dan tapi ya di sisi lainnya pas papaku nggak ada, mamaku tetap di sampingnya gitu. Papaku nggak bener-bener sendiri gitu. Dan saat itu mungkin feeling juga kali ya, dari pagi aku tuh udah teleponin mamaku berkali-kali kayak kok nggak diangkat gitu, sampai akhirnya mamaku sore telepon, papaku lagi dibuat dipacu jantungnya. Ya aku cuma bisa teriak-teriak lewat video call gitu kayak papa denger adek kan, denger suara adek gitu. Dan itu papaku masih ada nafasnya. Pas banget maghrib ya udah nggak ada gitu. Tadi kamu cerita kalau semuanya keluarga kamu kena COVID gitu ya, dari mama ya papa gitu kan, kakak kamu, kakak ipar kamu sampai keponakan kamu. Dan aku menangkap bahwa yang sehat pada saat itu adalah cuman kamu dan suami kamu. Iya. Dan aku percaya Tuhan nggak mungkin membuat kamu sehat sendiri kalau Dia tidak merasa kamu tuh adalah yang dilihat paling kuat dibanding keluarga kamu yang lain. Dan jujur aku nggak kebayang banget di saat kamu menguatkan orang-orang di sekitar kamu gitu ya, padahal kamu sendiri pasti rasanya hancur sekali. Boleh diceritain ke kita, maksudnya berat pasti, tapi apa yang menjadi kekuatan kamu pada saat itu? Pas papaku almarhum masih ada, yang aku tahu itu cuman aku harus bertahan hari ini. Nggak tahu apa yang terjadi besok, aku harus bertahan dan aku harus kasih yang terbaik untuk papa aku. Aku harus kasih yang terbaik untuk mama aku dan kakak aku gitu. Kayak aku nggak apa-apa deh, maksudnya sampai nggak tidur gitu. Tapi aku kepingin cuman semuanya pulang, kumpul bareng-bareng lagi, nggak ada yang lain. Cuman ya kepingin kumpul sama keluarga, itu kan yang paling berharga sebenarnya. Dan ya Tuhan lebih sayang sama papa aku, dan sampai bisa bertahan hari ini walaupun ya jelas rumit gitu ya. Yang aku tahu, aku punya mama aku sebagai tanggung jawab aku yang harus kamu jaga. Aku harus jaga mama aku. Aku kepingin mama aku bahagia gitu. Terlepas dia pasti sedih, papaku udah nggak ada. Tapi ya sekarang semuanya untuk mama aku. Kalau aku nggak bisa berdiri hari ini aja, mama aku gimana? Sekarang aku nggak mikirin besok tuh apa ya, gimana, nggak ada. Hari ini bertahan,
udah besok bangun bertahan, udah. Jadi yang aku lakuin hanya bertahan karena ya kalau aku nggak bertahan gimana mama aku gitu. Dan ini aku nge-recall lagi waktu itu hari ketiga Vienna selepas perginya almarhum gitu ya. Itu Vienna izin memang sama aku karena Vienna waktu itu ngerasa nggak enak badan. Vienna waktu itu cuma bilang aku nggak enak badan Kak, aku izin 1 hari lagi gitu. Terus aku kasih izin, tapi ternyata suaminya Vienna ngabarin kalau tiba-tiba Vienna dapat serangan ya, gitu, serangan yang mungkin kita nggak tahu sih serangannya lebih ke psikis kali ya. Mungkin boleh diceritain sih. Jadi ya seperti Kak Puy mention yang sebelumnya gitu, kayak aku satu-satunya yang sehat sendiri dan sepertinya jadi terlihat apa ya, harus kuat gitu ya. Aku yang paling harus kuat gitu, semua harus aku yang urusin gitu. Ya maksudnya masukan-masukan dari keluarga kan nggak sedikit gitu. Kadang ada yang loh kok bukannya cepet-cepet tapi malah tambah bikin down gitu. Ya aku sebagai anak yang kehilangan papa gitu, dan Kak Puy tahu sendiri betapa aku sangat dekat dengan almarhum. Ya sangat terpukul gitu kan. Ya di 1 hari itu kayak apa ya, kalau bisa dibahasakan aku kolaps tapi di dalam, bukan kolaps secara fisik gitu, kolaps di dalam kayak hilang, hilang aja, nggak bisa bangun, nggak bisa apa, tapi dengar semua yang itu, dengar dibilang pingsan juga, aku nggak tahu apakah itu pingsan atau enggak. Tapi yang aku tahu cuman tidak bisa menggerakkan badan, tapi kamu ngerasa sebenarnya sadar gitu ya. Sadar. Dan ya waktu itu emosinya ya bisa dibilang kolaps gitu. Tapi bener-bener karena mau ngejerit nggak bisa, mau nangis kayak apa juga nggak bisa gitu. Dan aku saat itu tidak ada keluarga untuk sharing gitu. Maksudnya ya aku ada di rumah tante aku, tapi maksudnya apa ya, aku semuanya harus menguatkan, juga sama-sama berduka. Iya, semuanya sama-sama berduka. Aku harus setiap hari mamaku telepon dari rumah sakit nangis-nangis, aku harus kuat gitu. Bukannya apa ya, nggak boleh nangis atau apa, tapi kalau aku nangis mamaku akan semakin down gitu. Dan kakakku juga ya butuh support yang lebih juga dari aku kalau aku tidak bertahan di hari itu. Dan istilahnya kayak, wah aku harus waras nih hari ini, kalau aku nggak waras bubar, ini keluarga tuh bubar gitu. Dan ya udah 1 hari itu karena mungkin emosinya nggak bisa keluar, jadi aku kayak merasa kolaps di dalam. Jadi ya udah seperti itu pada hari itu. Dan jujur ya, aku amat sangat bingung sih pada saat Vienna ngabarin, karena aku tahu Vienna tuh sedekat apa sama papanya, Vienna seberjuang apa untuk ya sampai swab seluruh keluarga, terus nyari rumah sakit segala macam gitu. Itu tuh aku tahu banget gitu. Sampai akhirnya aku nerima kabar itu, aku bingung cara aku menyampaikan ke Vienna tuh harus seperti apa. Walaupun aku sering dengar orang pada saat kehilangan, orang menguatkannya dengan kuat ya, yang kuat, yang ikhlas, yang tabah gitu. Tapi pada saat aku mau mengucapkan kata-kata itu, aku jadi kayak memposisikan kalau aku di posisi Vienna, aku pasti nggak akan bisa kuat. Aku pasti nggak, mungkin susah untuk ikhlas, walaupun aku tahu harus ikhlas. Tapi semuanya butuh waktu gitu. Jadi waktu itu aku cuma bilang ke Vienna, aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi apapun yang Vienna mau lakukan sekarang, lakukan. Vienna mau nangis, Vienna mau teriak, Vienna mau ngejerit, lakukan gitu. Aku cuman bisa bilang kayak gitu karena aku tahu kalau masa-masa itu adalah masa-masa paling sulit gitu buat Vienna. Sebenarnya Vienna ngerasa jadi dukungan orang sekitar, dengan kita bisa bilang itu sebenarnya kan cara mereka menguatkan. Tapi kita nggak pernah tahu nih kalau ada di posisi itu seperti apa. Untuk menanggapi itu aku sebenarnya sangat berterima kasih sekali gitu. Maksudnya aku juga mengerti nggak ada kata-kata lain selain kuat ya, sabar ya gitu, harus selalu sehat ya. Ya memang benar gitu. Cuma ucapan turut berduka
hanya sekedar turut berduka ya, itu sangat berarti untuk aku, sangat berarti, dan salah satu alasan aku untuk bertahan gitu, kayak oh masih banyak orang yang peduli sama aku gitu. Bahkan sepeninggalan almarhum, salah satu yang bikin aku semangat untuk melanjutin setiap harinya itu orang-orang yang tiba-tiba nggak tahu WhatsApp aku, nggak tahu DM aku, nggak tahu tiba-tiba orang siapa telepon, berbelasungkawa dan selalu menyatakan papa itu orang yang luar biasa, papa itu luar biasa baik. Kayak mereka juga nggak tahu harus berbuat seperti apa untuk kebaikan papa gitu. Aku nggak perlu berpanjang lebar, kata-kata seperti itu bikin aku semangat gitu. Aku berduka tapi aku semangat gitu. Aku sangat tahu bahwa orang yang kamu cintai ternyata juga banyak dicintai oleh lingkungannya, oleh orang-orang sekitarnya. Dan memang orang baik. Kayak wow, ini udah sesuatu hal yang berbeda. Pujian apa ya, pujian yang aku dapat ini bukan aku yang dipuji gitu, ini almarhum papaku, tapi suatu hal yang sangat berbeda saat aku yang menerima. Kayak wow, orang-orang segininya sama papaku, dan ternyata kebaikan papaku terbalas gitu. Banyak banget, walaupun aku dalam masa-masa sulit kemarin, banyak banget yang peduli gitu. Vi, walaupun papa kamu udah nggak ada secara fisik di sini gitu, tapi aku yakin dimanapun dia sekarang, aku yakin Allah lebih sayang sama beliau dan sudah ada di tempat yang tenang, dan aku percaya papa kamu pengen yang terbaik untuk kamu. Jadi apa yang sudah kamu lakukan sampai hari ini itu menurut aku sudah amat sangat hebat menurut aku, menjaga keluarga kamu sebegitunya gitu. Jadi memang benar Tuhan gak pernah salah. Tuhan yang buat kamu dan suami kamu sehat karena kalian yang akhirnya kerjasama untuk benar-benar ngejaga keluarga Viana. Oke, sekarang kita tahu vaksin sudah mulai disebarluaskan gitu ya. Kita semua sudah bisa mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Untuk Viana sendiri nih, pada saat Viana tahu juga ada sebagian orang yang tidak percaya vaksin, bahkan tidak percaya adanya corona atau COVID-19, itu gimana menurut Viana? Kalau itu kan pro dan kontra ya. Kalau mau kita bilang tapi ada gitu, pasti orang yang kontra juga rasanya sulit untuk mendengar kita ya. Tapi setidaknya kalaupun mereka tidak percaya COVID, jangan tega sama orang di sekitarnya. Gak apa-apa kalian gak percaya COVID gitu. Tapi untuk kalian aja. Kita menghormati kalian yang tidak percaya, tapi yang tidak menghormati, tolong hormati kita yang benar-benar menjaga keluarga kita. Sekedar pakai masker yang bener aja gitu. Aku berterima kasih sekali gitu. Dan sempat ada yang bilang COVID tuh nggak segitunya. Hey, papa aku meninggal karena COVID gitu, dan aku punya trauma gitu. Pasti otomatis aku akan lebih lebih sangat berjaga-jaga lah Kak Pui gitu. Ya aku mau setidaknya menghargai orang-orang yang mau melindungi keluarganya, karena kita nggak pernah tahu orang ini pulang akan ketemu siapa, mamahnya yang udah tua, atau mungkin anaknya masih bayi gitu. Masa tega sih anak bayi kena COVID gitu. Ya pikirin lebih jauh aja gitu. Karena kita sebagai manusia itu juga memang makhluk sosial ya. Jadi jangan berpikir apa yang baik atau yang kita percayai saja, tapi juga kita harus berpikir untuk orang lain seperti yang tadi juga Viana udah bilang gitu. Jadi lebih peduli dengan orang lain, lebih peduli dengan sesama. Kita percaya untuk teman-teman yang nonton di sini itu pasti bisa menyikapinya dengan bijak dan dengan baik.
Semoga apa yang Vienna udah sharingkan hari ini bisa diterima dengan baik juga untuk teman-teman tuh closeters di rumah. Jaga diri dan jaga orang-orang di sekitar kita. Oke, thank you so much Vienna. Terima kasih. Semoga sehat terus, semoga keluarganya terus diberkahi juga. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih, aku sampaikan salamnya. Oke, thank you so much closeters yang udah nonton. Seperti yang tadi Vienna bilang, ingat jaga diri dan juga jaga orang-orang tersayang di sekitar kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Closet Indonesia. Bye-bye.